Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Musyahada. Di sini saya akan menganalisis sebuah film yang berjudul The King's Speech. Berkisah tentang Raja George ke-6 yang bernama Albert, ayah dari Ratu Elizabeth II, Bertie, yakni panggilan sayang Albert di kalangan keluarga. Sepanjang hidupnya tak pernah berpidato di depan umum. Trauma pada masa kecilnya membuatnya gagap dalam berbicara. Tapi seusai kematian sang ayah, Raja George ke-5, dan skandal pernikahan saudaranya Edward dengan seorang wanita yang telah bersuami, ia dianugerahi gelar Raja George ke-6 dari Inggris. Demi menyembuhkan penyakit gagap, Bertie sekaligus menjadikan dia sebagai sosok pemimpin Inggris. Istrinya, si Elizabeth, segera menghubungi ahli terapi berbicara yang bernama Lionel Luke. Setelah awal yang sulit dengan penuh ketegangan, dengan dukungan dari keluarga Lionel dan pemerintah Inggris, Bertie berhasil membawakan pidatonya di radio dengan lancar dan sukses. Dan akhirnya menginspirasi rakyat Inggris untuk siap bertempur dalam perang. Dalam film ini kita banyak mengambil teori belajar, yakni satu. Teori yang pertama ada pengkondisian klasik. Teori ini merupakan kemampuan stimulus baru berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan secara berulang-ulang. Contoh pada scenes ketika Bertie yang tidak mampu berbicara depan umum, Lionel atau si dokter memberikan terapi dengan cara mendengarkan musik yang keras dan secara bersamaan saat membaca sebuah teks. Tanpa si Bertie sadari, ia mampu berbicara dengan jelas karena musik tersebut. Dan teori belajar kedua, yakni pengkondisian operan, adalah proses pembelajaran di mana seorang secara sadar terlibat dan aktif bertindak pada lingkungan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dari film yang kita bahas, ini dapat dihubungkan dengan teori Beer Skinner. Kita yang pertama ada konsekuensi positif, yaitu ketika Bertie yang mulai terapi dengan Lionel atau si Luke, akhirnya mereka menjadi sahabat dan dapat mengurangi kegagapannya itu sendiri. Dan ada juga yakni konsekuensi negatif, yaitu ketika Lionel membuat Bertie tersinggung sehingga Bertie tidak mau melanjutkan terapinya. Namun setelah dengan meminta maaf, akhirnya Bertie mau melanjutkan terapi itu tersebut. Dan ketiga, ada production process, yaitu ketika Bertie mengingatkan Lionel atau si Luke untuk selalu memberikan terapinya tersebut. Dan terakhir, teori yakni motivasi. Akhirnya Bertie terus ingin melakukan terapi tersebut sehingga ia tidak menjadi gagap lagi dan dapat berbicara di depan umum. Mungkin itu saja yang kita bisa ambil dalam teori belajar film The King's Speech ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.